salam sukacita dan damai sejahtera buat sedulur dan sahabat-sahabat terkasih dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya dengan Pak Slamet Riyadi di acara Kabar Baik kepada Sahabat. Jadi acara ini saya dedikasikan untuk menjawab dan menjelaskan pertanyaan yang disampaikan oleh para sahabat. Ya, mugi tansah pinaringan bagas waras lan tansah pinaringan berkah saking Gusti Yesus. Amin. Nah, bagi saudara yang baru pertama kali melihat channel saya ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Pak Slamet Riyadi ya. Saya dari latar belakang muslim yang menganut falsafah ajaran Syekh Siti Jenar, yaitu yang mengajarkan tentang ilmu tasawuf wujudiyah atau tasawuf yang mengandung paham wahdat al-wujud di tanah Jawa, yaitu ajaran tentang al-aniyah ya, atau ingsun atau keakuan, yaitu yang mengajarkan tentang sangkan paraning dumadi dan manunggaling kawula Gusti kawula. Namun puji Tuhan, saya sudah bertobat dan sudah menerima Gusti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadi saya sekarang mengikuti ajaran Gusti Yesus, yaitu ajaran kasih ya, ajaran kasih dan keselamatan. Nah, bagi saudara yang mau lihat kisah selengkapnya tentang perjalanan hidup saya, saudara bisa simak di video saya yang sebelumnya ya, yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Oke, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Yang pertama dari saudara dari Wonosobo. Shalom Pak Slamet, mohon pencerahannya. Apa yang dimaksud menanggalkan kemunafikan? Kenapa orang Farisi disebut orang munafik? Bukankah mereka termasuk ahli-ahli Taurat? Dan apa yang dimaksud dengan ragi Farisi? Nah, mohon penjelasan dan pencerahannya Pak Pendeta Slamet. Gusti Yesus memberkati pelayanan Bapak. Amin. Dari hamba Tuhan di Wonosobo. Sebenarnya beberapa hari yang lalu saya sudah sempat memposting ya jawaban tentang tabiat jahat orang-orang Farisi. Tapi baiklah, akan saya jawab ya, apa yang dimaksud dengan kemunafikan orang Farisi dan apa itu ragi orang Farisi ya, supaya nanti lebih jelas. Jadi saya ambil di ini ya, di Lukas 11 ayatnya 42 sampai 46. Saya bacakan ya firman-Nya. Tetapi celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga. Tetapi ya, Tuhan Yesus menjawab, celakalah kamu juga hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Nah, saudara yang terkasih, firman Tuhan ini ya menyampaikan kecaman ya. Tuhan Yesus menyampaikan kecaman terhadap orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang hidupnya
mengabdi pada kemunafikan dan kepura-puraan. Nah, dari ayat ini setidaknya ada 4 kecaman ya yang dialamatkan pada mereka. Jadi yang pertama ya, cara hidup orang-orang Farisi itu mengabaikan hal-hal yang utama, tetapi justru memperhatikan hal-hal yang kecil atau yang aturan-aturan yang sepele. Dengan kata lain, mereka gagal menentukan mana yang menjadi prioritas dan mana yang tidak. Nah, yang kedua, orang-orang Farisi itu bertabiat sombong ya, dan tinggi hati, serta selalu mencari tempat terhormat ya saat dia duduk di pasamuan atau apa itu, selalu ingin mencari yang di depan, yang terhormat. Nah, bersamaan dengan itu juga mereka itu cenderung memandang rendah orang lain, terutama yang tidak mentaati hukum Taurat. Nah, yang ketiga, orang Farisi senang berpura-pura agar mendapat pujian ya. Padahal kekurangan ya dia sendiri sebenarnya itu apa ya, istilahnya itu sedang menutupi dan menyembunyikan kekurangannya di balik simbol-simbol keagamaan seperti itu ya. Banyak ya sekarang pun juga ada orang-orang model Farisi seperti itu ya, khususnya di agama sebelah. Nah, yang keempat, ini Tuhan Yesus juga menegur kepada para ahli Taurat ya. Tuhan Yesus mengecam tindakan mereka yang suka menimpakan ya sederet beban ya, beban aturan atau hukum-hukum Taurat kepada orang lain, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Nah, itu banyak juga saat ini ya terjadi ya. Jadi sahabat yang terkasih, firman Tuhan ini sebenarnya mengingatkan kita juga ya, agar menjauhi sikap dan tabiat seperti para ahli Farisi ya, para Farisi dan para ahli Taurat. Kita harus menjadi pribadi yang siap menanggalkan kesombongan atau tinggi hati dan mengenakan pakaian kerendahan hati ya, serta siap melayani dengan tulus ikhlas. Jadi diharapkan kita juga bisa menjadi orang yang bisa menghargai sesama dan tidak merendahkannya. Jadi tidak berpura-pura tetapi hidup apa adanya, seperti itu. Dan yang terlebih lagi sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima kasih karunia, kita tidak hidup dengan cara bersandiwara atau hidup ya seperti tadi kepalsuan ya, tetapi hidup dengan sederhana ya, dan selalu gembira atau ada sukacita dan damai sejahtera, seperti itu. Jadi sekali lagi, mari kita meninggalkan dan menanggalkan kesombongan dan kemunafikan, serta hidup dengan seperti orang Farisi, seperti itu. Pokoknya jangan dicontoh lah kayak gitu ya. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan harus bisa hidup dengan kesederhanaan ya, dan ketulusan. Nah, apa itu yang dimaksud dengan ragi Farisi? Ini saya bacakan dulu firman-Nya ya di Lukas 12 ya, ayat 1 sampai 7. Lukas 12 ya, 1. Ini saya singkat aja. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia
yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Nah, sedulurku, ya, sahabatku terkasih, firman Tuhan ini itu pengajaran khusus bagi murid-murid ya sebenarnya. Jadi isi pokok dari pengajarannya adalah peneguhan kepada para murid agar mereka sungguh-sungguh memiliki daya tahan dan semangat juang untuk pemberitaan Injil keselamatan, ya. Jadi dalam karya pewartaan Injil keselamatan. Nah, firman Tuhan ini juga kalau saya lihat di sini memuat paling tidak 3 pesan, ya, 3 pesan keutamaan. Yaitu yang pertama, para murid harus waspada terhadap ragi Farisi. Apa itu ragi Farisi? Yaitu kemunafikan dan kepura-puraan, ya, kemunafikan dan pura-pura. Nah, para murid harus berani jujur dan apa adanya dalam hidupnya sehari-hari. Nah, yang kedua, para murid tidak boleh takut pada tantangan dan ancaman apapun, ya, dalam hidup mereka. Jadi Tuhan mengingatkan supaya para pengikutnya itu jangan takut dengan ancaman apapun seperti itu, bahkan terhadap yang bisa mengancam jiwa. Jadi hanya satu yang harus ditakuti, yaitu Bapa di surga. Nah, pesan yang ketiga itu Tuhan memberikan jaminan, ya, memberikan jaminan kehidupan dan keselamatan bagi para murid yang setia kepadanya. Nah, sebagaimana Ia memberi hidup kepada burung pipit, ya. Kalau kita lihat di ayat yang lain tuh, burung pipit itu nggak bekerja, nggak apa, tapi Tuhan menjamin hidupnya, ya, seperti itu. Jadi Tuhan juga akan memberikan jaminan keselamatan bagi para murid yang setia kepada Tuhan. Jadi sahabatku yang terkasih, pengajaran Tuhan ini atau firman Tuhan ini itu juga sebenarnya tertuju pada zaman sekarang ini, ya. Jadi semoga dimanapun dan kapanpun kita itu selalu menunjukkan komitmen kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi kita tidak boleh takut akan tantangan, karena Tuhan sendiri yang akan menopang seluruh perjuangan kita. Asalkan kita percaya dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Jadi waspadalah terhadap ragi Farisi, ya. Jangan takut akan tantangan, tetapi ikutilah Tuhan, ya. Gusti Yesus berkahi. Nah, pertanyaan berikutnya, ya, akan saya bacakan dulu. Assalamualaikum Mbak Met. Perkenalkan, saya seorang guru agama di salah satu SMP di Kota Blitar. Akhir-akhir ini saya merasa ada kekosongan rohani dalam jiwa saya. Apalagi kalau mengingat tentang dosa. Dan saya juga sering masuk ke channel-channel YouTube untuk mencari kebenaran tentang keselamatan. Sejujurnya saya mulai ragu dengan ajaran-ajaran di agama yang saya anut sekarang, ya. Karena semakin saya belajar tentang syariat dan fikih, justru semakin membuat saya tidak mampu menjalani, dan itu membuat saya semakin berdosa. Namun saat saya melihat ajaran-ajaran Yesus Kristus, saya melihat ada damai sejahtera dan tidak terlalu banyak beban yang harus dijalankan. Namun yang ingin saya tanyakan, bagaimana saya menerima pengampunan dari Tuhan? Mohon jawab Pak Samad supaya saya bisa menentukan langkah rohani saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalam. Baiklah, akan saya jawab, ya. Dan sebelum saya jawab, izinkanlah saya untuk membaca satu firman Tuhan, ya. Saya ambil di Matius 11 ayat 25 sampai 30. Ini ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur padamu Bapa,
Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Luar biasa ya ayat ini kalau kita bisa merenungkan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita tadi ya, supaya bisa menentukan langkah yang benar, yaitu bagaimana bisa menerima pengampunan ya dari Tuhan. Jadi sebelum saya jawab, saya akan kasih pengertian dulu tentang dosa. Jadi semua orang itu boleh dikatakan orang berdosa. Itu Alkitab memang mengatakan begitu. Dan kalau kita mengerti apa itu dosa, tentu akan membuat kita itu tahu bahwa kita itu perlu diperdamaikan, perlu pengampunan seperti itu. Maka yang jadi pertanyaan, bolehkah manusia itu bermain-main dengan Tuhan? Ya. Dan saat ini memang banyak saya lihat akhir-akhir ini ya, yang saya lihat itu memang jarang sekali orang berkhotbah tentang itu, pertobatan. Jadi jarang sekali saya mendengar bertobatlah kamu, tinggalkan dosamu. Itu jarang sekali saya mendengar khotbah seperti itu. Mereka hanya berkhotbah rata-rata ini yang saya dengar, ya bagus juga sih, tapi bagi saya kok kurang ini ya, kurang mengena. Khotbah sekarang rata-rata memang kebanyakan ya, carilah Tuhan, berdoalah kepada Dia, jadi saudara akan mendapatkan segala jawaban, Tuhan akan memberikan kekayaan, nah, seperti itu. Jadi dunia yang sudah semakin kayak gini ya, kalau kita melihat dosa itu hampir setiap aspek kehidupan ya. Jadi apakah dunia ini masih punya pengharapan? Kadang-kadang saya sampai prihatin ya. Jadi sebagai hamba Tuhan, saya itu selalu mengingatkan bahwa dosa itu memang mengerikan ya. Jadi sekarang banyak orang yang bersaksi atau mengundang orang bersaksi itu gimana ya, jadi mengundang orang yang pintar, yang hebat, tetapi menurut saya itu kesaksian itu jarang sekali berkata atau menyaksikan kesaksiannya itu tentang misalnya dulu dia itu seorang pezina, seorang penjudi ya, terus sekarang bertobat, atau katakanlah orang itu yang dulu nakal, preman ya, pembunuh apa, terus sekarang bertobat. Jarang sekali saya mendengar apa itu kesaksian seperti itu. Nah kebanyakan tuh malah berkata, misalnya aku dulu itu miskin, sekarang kaya, Tuhan sudah buka jalan, atau saya sudah dapat apa ya, hadiah apa atau kelulusan apa karena Tuhan. Ada juga yang dulu saya sakit-sakitan, sekarang sudah sembuh. Ya boleh saja sih kesaksian seperti itu. Itu kan bagian dari, tapi yang saya tekankan di sini itu sebenarnya itu tentang pengakuan dosa. Ya, sekarang ini memang saya lihat kesaksian-kesaksian itu udah mulai agak sedikit bergeser ya dari poros yang asli dan tidak lagi apa itu menyentuh tema-tema yang paling penting di dalam Alkitab. Padahal Alkitab berkata bahwa
memang pada akhir zaman itu manusia itu telinganya sudah gatal, ya istilahnya seperti itu. Jadi tidak lagi suka mendengar firman-firman yang benar menurut Alkitab. Jadi mereka suka mendengarkan suhu-suhu baru atau guru-guru yang itu saudara bisa lihat di surat 2 Timotius ya, pasal 4 ayat 2. Nah, padahal dosa itu perlu tuntutan pertobatan. Ini yang harus kita pahami dulu. Jadi dosa itu memerlukan pertobatan. Dan orang berdosa harus kembali kepada Allah. Ini merupakan tema-tema yang paling penting dalam Alkitab, ya. Jadi intinya manusia bertobatlah, tinggalkan dosamu, kembalilah kepada Allah dengan tangisan dan seruan. Jadi inilah ajakan dari Tuhan Yesus, ya, pencipta langit dan bumi, supaya semua orang itu bertobat, ya. Tuhan pengasih manusia, penyayang manusia, yang penuh belas kasihan. Jadi jika penginjilan tidak berkhotbah tentang perlunya pertobatan dari dosa dan pengampunan dosa dari Yesus Kristus, maka bisa saya tegaskan bahwa itu bukan penginjilan, ya. Penginjilan yang sejati harus memberitakan bahwa manusia itu berdosa dan perlu bertobat, ya, perlu pengampunan, seperti itu. Jadi itulah intinya penginjilan. Jadi bertobatlah, ya, bertobatlah orang-orang yang berdosa, kembalilah kepada Tuhan. Kenapa saya selalu menyerukan hal itu, ya? Karena itulah Injil, ya, Injil keselamatan yang harus kita beritakan. Jadi inilah yang disebut berita yang baik, kabar baik, kabar gembira, yaitu kabar keselamatan yang disebut sebagai Injil yang sejati, ya, yaitu kabar baik tentang keselamatan bagi seluruh dunia. Jadi berita yang baik hanya satu, yaitu Yesus mati untuk orang berdosa. Nah, itulah Injil. Baiklah, akan saya jawab pertanyaan dari saudara kita tadi, bagaimana saya menerima pengampunan dari Tuhan, ya. Jadi dalam Kisah Para Rasul 13, ya, pasal 13 ayat 38 itu dikatakan begini. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Nah, lantas apa itu pengampunan? Nah, ini jadi pertanyaan. Dan mengapa saya harus membutuhkannya? Atau saudara harus membutuhkannya? Jadi kalau kita lihat akar katanya, kata pengampunan itu dalam KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu didefinisikan sebagai pembebasan dan tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan, seperti itu, ya. Nah, ketika kita bersalah terhadap seseorang, kita berusaha meminta pengampunan dari orang yang bersangkutan supaya relasi kita dengannya dapat dipulihkan kembali. Nah, pengampunan itu bukan diberikan karena seseorang itu pantas diampuni, ya. Jadi tidak seorang pun itu pantas diampuni kalau sudah melakukan dosa atau kejahatan. Jadi pengampunan itu adalah tindakan kasih, kemurahan dan anugerah dari orang yang disakiti. Pengampunan adalah keputusan untuk tidak mendendam terhadap orang yang bersalah terhadap Anda. Itu arti pengampunan yang sesungguhnya seperti itu. Nah, Alkitab memaparkan, bentar ini ada, tak tolak dulu, ada telepon, ya. Nah, Alkitab memaparkan bahwa semua orang membutuhkan pengampunan dari Allah, karena semua manusia telah berdosa. Karena itu di Pengkhotbah pasal 7 ayat 20 dinyatakan, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh,
yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Nah, juga ditegaskan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8, kenyataan ini ditekankan begini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi semua dosa itu pada dasarnya adalah pemberontakan terhadap Allah. Itu saudara bisa lihat di Mazmur ya, di Mazmur pasal 51 ayat 4. Nah, akibatnya manusia sangat membutuhkan pengampunan dari Allah. Jikalau dosa-dosa seseorang tidak diampuni, maka semua dari kita akan dihukum di dalam kekekalan, yaitu sebagai konsekuensinya atas dosa-dosa kita. Itu saudara nanti bisa baca di Injil Matius ya, pasal 25 ayat 46 ya, dan di Injil Yohanes 3 ayatnya 36. Jadi pengampunan ya, bagaimana saya mendapatkannya kalau begitu? Kan pertanyaannya seperti itu. Bagaimana kita mendapatkan pengampunan? Nah, kita bersyukur bahwa Allah itu, Allah yang kita sembah, itu Allah yang Maha Pengasih dan Pemurah, yang rindu untuk mengampuni dosa-dosa umatnya, yaitu dosa-dosa kita. Nah, makanya di dalam Alkitab, dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dikatakan, Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi saudaraku yang terkasih, Allah ingin mengampuni kita, maka Dia menyediakan pengampunan itu. Jadi kalau saudaraku tadi di agama saudaraku masih itu ya, di sana masih banyak istilahnya itu peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang harus dijalani, dan semakin mengerti tentang hukum, tentang syariah yang harus dijalani namun tidak mampu menjalani, Anda semakin terbeban ya. Itu. Jadi saudaraku, saya memahami karena saya sendiri juga dulu pernah di sana ya. Jadi supaya saudaraku paham di sini, tidak usah ragu ya, dan tidak usah bimbang lagi. Memang kita orang berdosa ya, yang butuh pengampunan dari Tuhan. Supaya kita itu ada koneksi ya, ada persekutuan dengan Tuhan yang sejati. Jadi Tuhan yang sejati itu real, nyata, ajaib. Jadi ada hubungan, berbeda dengan di sana itu tidak ada. Tuhan itu, Allah itu jauh banget, yang tidak ada koneksinya ibaratnya. Bahkan kalau sepertiga malam itu hanya di langit ketiga, nggak pernah mendatangi umatnya. Jangankan umatnya, nabinya aja nggak pernah didatangi, kan begitu ya. Jadi sebenarnya satu-satunya hukuman yang adil untuk dosa-dosa manusia adalah kematian. Karena itu di Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Nah, jadi kita ini orang-orang berdosa ya, jadi upahnya ya maut, kematian kekal, atau boleh dibilang itu terpisah dengan Tuhan dalam kekekalan ya. Itu kalau orang menyebutnya neraka seperti itu ya. Jadi sebenarnya satu-satunya hukuman yang adil ya, sekali lagi saya katakan, untuk dosa-dosa manusia adalah kematian ya, yaitu maut. Jadi upah dosa adalah maut. Nah, kematian kekal adalah seperti yang saya katakan tadi, upah dari dosa-dosa kita. Allah dalam rencananya yang sempurna itu datang ya, datang berinkarnasi menjadi manusia. Jadi firman yang menjadi manusia, firman yang menunjuk menjadi manusia sebagai Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu Anda nanti ya sambil ini dicek, belajar. Kalau belum ada Alkitab, saudara bisa datang ke, mungkin sekitar situ kan ada ya,
pendeta atau orang Kristen yang punya Alkitab bisa belajar bersama. Kalau tidak punya nanti bisa saya kirim dari sini ya. Sini banyak Alkitab ya. Jadi nanti saudara bisa lihat sambil belajar pelan-pelan supaya Tuhan membimbing kita ya, Roh Kudus bimbing kita. Jadi kalau waktu mau baca Alkitab ya doa dulu, hatinya dibersihkan ya. Kita itu orang berdosa yang butuh tuntunan Tuhan ya. Ingat itu ya. Jadi kematian kekal adalah upah dari dosa-dosa kita. Allah dalam rencananya yang sempurna datang berinkarnasi menjadi manusia sebagai Yesus Kristus, yaitu yang pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi saudaraku, supaya saudara lebih istilahnya itu tidak ada lagi keraguan di dalam hati kita ya. Kenapa orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah terima Tuhan sering diejek, kenapa Yesus kok mati katanya Tuhan, kan begitu. Nah, jadi Yesus mati di salib itu menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung ya. Itulah yang menanggung hukuman kematian kita itu ditanggung oleh Tuhan. Makanya Paulus itu menyatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ya, ayat 21. Dia tidak, jadi Tuhan Yesus, itu artinya dia di sini Tuhan Yesus. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Tuhan Yesus mati di salib itu untuk menggantikan kita ya, yang harus menerima hukuman, yang seharusnya kita yang menerima hukuman, saudara dan saya dan semua orang ya. Sebagai Allah Putra, kematian Yesus menyediakan pengampunan dosa bagi seluruh dunia. Ini rahasia besar ini. Jangan disepelein ya saudaraku ya. Jadi mulai sekarang buka mindset kalian tentang kefanatikan yang membelenggu saudara. Tuhan itu maha kasih, maha pemurah ya. Bukan Tuhan yang suka ngancam umatnya. Enggak seperti itu, berarti itu bukan Tuhan yang sejati. Tuhan kok isini ngancem tok. Nah, itu namanya bukan Tuhan maha pengasih, maha pemurah. Apalagi jauh di sana nggak pernah ada relasi, nggak ada koneksi dengan umatnya. Itu bukan Allah, itu bukan Tuhan ya saudaraku ya. Jadi supaya kita itu mengerti tentang apa itu pengampunan ya. Jadi dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 itu diproklamirkan ya. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia yang pertama kali itu adalah sebagai pendamaian untuk segala dosa umat manusia ya. Itu luar biasa, ini rahasia yang luar biasa ya, firman Tuhan yang betul-betul dahsyat bagi kita ya, istilahnya umat berdosa. Nah, kebangkitan Yesus Kristus itu sekaligus memproklamirkan kemenangannya atas dosa dan kematian. Itu saudara bisa baca nanti di 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 28 ya. Nanti baca lagi di situ. Jadi haleluya, puji Tuhan. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, apa yang dinyatakan dalam kitab Roma tadi ya, pasal 6 ayat 23 menjadi jelas. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini luar biasa ya. Jadi maukah Anda menerima pengampunan atas dosa-dosa Anda saudaraku ya?
Apakah Anda merasakan perasaan bersalah yang tidak kunjung lenyap dalam diri saudara? Renungkan, kita orang berdosa yang gak mungkin bisa menebus dosa-dosa kita, apalagi dengan amal perbuatan. Amal perbuatan kita itu seperti kain kotor. Katakanlah saudara dalam usia berapa tahun sampai meninggal, usia 60 misalnya atau 70. Antara amal baik yang saudara lakukan dan dosa yang Anda lakukan, kalau dalam keyakinan saudara kan ditimbang nanti di sana. Apakah itu Allah yang adil? Dan setiap menjalankan kewajiban ya, atau rukun-rukun atau syariat-syariat, kalau tidak sempurna itu dosa. Apakah yakin saudara bisa menjalani hal seperti itu? Dan apa gunanya Allah yang tidak peduli kepada ciptaannya, namun akan berbeda dengan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Karena Tuhan Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan gambar dan rupanya, sesuai dengan peta dan teladannya. Ya, kita diciptakan oleh Tuhan Allah dengan tiupan ruhnya. Makanya Yesus Kristus datang ke dunia, firman yang nunjul menjadi manusia sebagai peta dan teladan yang sejati. Ya, kita bisa melihat, kita bisa mengikuti ajaran-ajarannya. Itulah Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang penuh kasih, yang ada relasi, yang ada hubungan, yang kita bisa bersekutu. Dan setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kita lahir baru, ya, tidak hidup lagi dalam gelimang dosa. Itulah saudaraku, ya. Sekali lagi, maukah saudaraku menerima pengampunan atas dosa-dosa saudara? Apakah saudara merasakan ada perasaan bersalah yang tak kunjung lenyap? Pengampunan atas dosa-dosa Anda, atas dosa-dosa saudara itu tersedia, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi pengampunan atas dosa-dosa Anda tersedia hanya ketika Anda beriman bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat Anda. Saudaraku yang terkasih, saya bacakan satu lagi di dalam firman Tuhan ya. Di Efesus 1 ayat 7 ditegaskan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, di surga kita akan menjadi anak-anak Allah, bukan hamba, bukan budak sahaya. Dalam kerajaan Allah kita adalah anak-anak Allah. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 17 diwahyukan berita yang begitu indah. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Haleluya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang pertama adalah untuk menyelamatkan kita. Namun akan berbeda nanti kalau kedatangan yang kedua kali. Maka Tuhan akan menghakimi. Pasti saudara bertanya, apakah pengampunan semudah itu? Haleluya, puji Tuhan. Benar, semudah itu. Anda tidak dapat melakukan apa-apa untuk mendapatkan pengampunan. Semua karena kasih karunia, semua karena anugerah Tuhan. Anda tidak dapat membeli pengampunan dari Allah. Anda hanya dapat menerimanya dengan iman melalui anugerah dan kemurahan Allah.
Jika Anda mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, dan menerima pengampunan dari Bapa di surga, Anda dapat menilai, dapat memulai dengan doa berikut ini. Ya Bapa, ingat ya doa ini ya, atau doa apapun. Ya Bapa, terima kasih. Tidak ada yang menyelamatkan saya kecuali hanya di dalam Engkau, di dalam Putramu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Saya menerima Sang Firman yang menjadi manusia, yang menebus dosa-dosa saya di atas kayu salib, dan bangkit dalam 3 hari. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Amin. Berani saudara mengatakan itu? Ya. Jadi doa ini hanya cara untuk mengungkapkan iman Anda kepada Allah dan ungkapan berterima kasih kepadanya atas pengampunan yang Anda terima. Ingat saudaraku ya, hanya iman kepada Yesus Kristus yang menyediakan pengampunan dosa. Ayo saudaraku, jangan ragu. Buka semua belenggu-belenggu kefanatikan dalam diri Anda. Ya, buka. Jangan takut. Oke. Sekali lagi saya ajari. Kalau Anda memang sudah siap dalam hati Anda. Bapa di surga, saya tahu bahwa saya telah berdosa kepadamu dan saya pantas dihukum. Namun Yesus Kristus telah menanggung hukuman yang seharusnya saya tanggung, sehingga dengan beriman kepadanya saya dapat diampuni. Saya ingin bertobat dari dosa-dosaku dan percaya kepadamu untuk keselamatanku. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah dan pengampunan darimu, yaitu di dalam Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, saya percaya saudara orang yang mencari kebenaran, yang mengerti bahwa kita orang berdosa yang butuh pengampunan. Dan apakah ada saudara sudah membuat keputusan untuk menerima Kristus karena apa yang saya sampaikan ini? Jika demikian, jangan lupa ya, klik pada tombol saya telah menerima Kristus pada hari ini ya, di bawah ini. Haleluya. Itu saja jawaban dari saya. Semoga saudaraku tercerahkan dan mengerti tentang jalan keselamatan yang sejati. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan ya, namun karena hari ini saya ada pelayanan, mungkin akan saya sambung untuk episode berikutnya. Mohon maaf sebelumnya, dan terima kasih yang sudah hadir, yang sudah berkenan untuk hadir di channel saya ini, Kabar Baik Pada Sahabat. Kiranya semuanya selalu dalam sehat walafiat ya, selalu dalam sukacita dan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.